Siap. Karena Alinoski ini ngirim tagihan Siap. yang bilang Rodindo untuk perbaiki mobilnya 111. Siap. Kan ini Betul. bukti dari apanya, dari bengkelnya Dr. Betul. Garage. Betul. Kemudian Bapak kirim langsung melalui bank ini kepada Aliandri 111 yang tadi Bapak beritahu. Siap. Ya, ini tidak termasuk di sini, di tabel ini. Siap. Yang tabel Bapak catat ini kan uang pribadi Bapak bilang tadi. Siap. Sama dengan 200 juta untuk Renovasi kamarnya Pak Dindo. Oke. Ini tapi tabel yang sebelah kanan ini, yang kuning ini betul semua. Itu yang catatan dari Raden Kiki itu. Yang tertib 464, bahkan bisa lebih karena kartu kredit nggak masuk di sini. Betul. Kalau saya lihat tadi. Cukup? Itu aja yang bisa Bapak sampaikan nggak? Baik, tadi sebelum jeda saya bertanya ke Bang Saud Situmorang. Bang Saud, sebenarnya DOM ini bisa diaudit atau tidak? Kalau misalnya tadi seperti kata Pak Boy memang sudah carut-marut, banyak yang menyalahgunakan, kenapa belum pernah ada yang terjerat kasus korupsi karena penyalahgunaan dana operasional menteri? Iya, namanya aja dana operasional menteri, bukan dana operasional anak menteri kan. Tapi ada yang diproses kok. Ada yang proses? Ada. Tapi sebenarnya siapa yang berhak mengaudit DOM itu, Bang Saud? Oh, semua itu karena itu APBN, tentunya itu uang negara dan lembaga audit yang kita akui. Kalau yang tiap tahun mengaudit itu kan BPK. Tapi kan kita tahu BPK itu juga seperti apa mereka dalam mengauditnya. Sehingga kemudian Katanya bisa dibeli WTP-nya. Nah, enggak kan, akhirnya maksudnya saya bilang di negeri ini sebenarnya apa sih yang belum diatur? Jujur aja ya. Ya, coba deh, apa yang belum diatur di negeri ini? Peraturan Menteri Keuangan. Tetapi seharusnya seperti apa penggunaan DOM itu agar tidak tercampur untuk kepentingan pribadi, apalagi keluarga, Bang Saud? Seperti apa aturannya? Ya, saya pikir kalau kita punya common sense saja kan, dari nama yang saya bilang tadi itu kan kita tahu bahwa itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang terkait langsung tidak langsung dengan administrasi pemerintahan, kelancaran pemerintahan, upaya untuk menjalankan pemerintahan itu tentu kan harus ada auditnya, yang artinya bahwa seperti apa transparansinya. Kalau by definition korupsi itu kan Anda kalau nggak transparan, kalau nggak akuntabel, ya jelas nggak akuntabel dong. Itu dana menteri kok jadi dana anak menteri ya. Terus kemudian tidak ada konflik kepentingan di situ, konfliknya sangat tinggi. Baru kemudian kalau Anda bisa menjalankan itu baru indikator dari Anda jauh dari perilaku korup. Bang Saud, ketika di KPK selama 4 tahun 2015-2019, apakah KPK saat itu sudah mengendus adanya sejumlah menteri yang menggunakan atau menyalahgunakan DOM? Dari pengaduan-pengaduan itu ada, tetapi kan lagi-lagi kita tidak bisa mengkategorikan itu sebagai sesuatu yang langsung terhadap perilaku korupnya, karena memang itu digunakan oleh yang bersangkutan. Sehingga kita tidak bisa masuk dalam posisi penindakan. Ada beberapa, tetapi kalau kita bilang memang itu dialokasikan untuk bersangkutan, tetapi kemudian dia hanya jauh dari pertanggungjawaban yang kita katakan transparan yang dilakukan oleh lembaga audit yang kita akui misalnya, kita tidak bisa masuk langsung kepada daerah penindakannya gitu. Kalau saya tidak salah, zamannya Bang Soto ada 2 menteri yang terjerat DOM, ya. Satu Pak Jarowacik, Menteri SDM ketika itu, dan satu lagi Menteri Agama Surya Dharma Ali. Benar seperti itu Pak Saud ya? Ya, jadi itu penggunaannya itu yang tidak langsung pada fungsinya kan. Ya. Sehingga kemudian kalau kita tanyakan seperti apa sebenarnya itu dikeluarkan atau digunakan, kemudian bagaimana BPK itu menemukannya, kemudian temuan itu diserahkan ke kita. Jangan lupa bahwa temuan BPK itu harus disampaikan kepada penegak hukum. Itu yang selama ini tidak jalan. Karena undang-undang BPK itu mengatakan kalau dia tidak menyampaikan temuannya, dia bisa dihukum 1 tahun, denda 500 juta loh kalau nggak salah undang-undang BPK. Tapi kan temuan-temuan itu tidak dijalankan, terakhirnya selesai begitu aja. Sehingga DOM itu dianggapnya sesuatu yang lumrah kalau digunakan di luar dari penggunaannya dia. Baik. Ini yang maksud saya, kita mengatakan bahwa bukan tidak ada yang mengaturnya sebenarnya gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita lihat sebenarnya seperti apa aliran dana Syahrul Yassin Limpo dari Kementan ke
anak, cucu, istri hingga biduan. Inilah aliran dana dari SCL yang terungkap di persidangan. Dari keterangan sejumlah saksi, ada renovasi kamar 200 juta, aksesoris mobil 111 juta. 111 juta. Pesta ulang tahun anak, sunatan anak, sunatan cucu, kemudian umroh, pemerasan 44,5 miliar rupiah dan gratifikasi 40,6 miliar rupiah. Bayaran tagihan kartu kredit 215 juta, pemeliharaan apartemen 300 juta, pendaftaran bacalek Nasdem 860 juta, cicilan Alphard 43 juta per bulan, umroh 1,8 miliar, 1 RT kayaknya, biduan 100 juta. Kado undangan dan emas 388 juta, beli lukisan 200 juta, kurban 1,6 miliar rupiah, THR anggota dewan 750 juta. Oh ini istrinya, perawatan istri 50 juta, uang bulanan 25 sampai 30 juta per bulan. Wow. Dan ini untuk anak dari SCL yang juga sekarang menjadi anggota DPR, ada beli mobil 500 juta, beli sound system 21 juta. Ya, itu adalah aliran dana dari SCL ke anak hingga istri dan cucunya yang terungkap dari sejumlah saksi yang dihadirkan di pengadilan Tipikor yang sampai hari Senin malam masih terus memberikan kesaksiannya dan membuat publik tercengang. Baik, saya ke Mbak Nadia. Mbak Nadia, ini dilihat dari fakta-fakta persidangan bahwa karena relasi kuasa, memeras atasan, tidak mungkin atasan memeras bawahan, tidak mungkin bawahannya ini keluar dari kantong sendiri, pasti tekan lagi yang bawahnya. Apa itu memang sering terjadi di Indonesia dan apakah memang masalah relasi kuasa itu yang menjadi masalah di pemerintahan? Kalau kekuasaan itu pasti enak ya. Kita ngomong kekuasaan itu nggak enak, kekuasaan itu enak. Dan sebenarnya setiap kita punya kekuasaan. Even kita bangun pagi, kita mau bangun pagi atau enggak itu kuasa di situ. Tapi sebenarnya untuk kasus sosial ini yang saya lihat kenapa dia tinggi, sektornya tuh perlu dilihat, sektornya pertanian. BPS saja sudah bilang bahwa sektor tenaga kerja paling tinggi di atas itu pertanian. Jadi alokasinya besar. Berarti orang yang akan menerima manfaat dari dia itu banyak. Seharusnya. Tapi kenyataannya kan enggak. Nah, skala nasional ini kerugian yang bikin publik marah itu adalah mereka kan kerja keras untuk bayar pajak ya. Pajak itu artinya dipergunakan dengan baik. Artinya ada alokasi untuk Kementerian Pertanian itu sendiri dan menerima manfaat bukan cuma satu orang seperti ini, tapi banyak orang, nggak cuma satu kementerian. Petani pun penting menerima manfaat itu. Tapi dengan kasus ini yang bikin heboh, banyak orang yang nggak menerima itu dan dia berhasil bikin stigma ke menteri lain, padahal kita tahu di sosiologi ada namanya partikularisme dan universalisme. Jadi jangan-jangan ini satu orang saja. Kita akan menuju PN Tipikor dulu. Kita akan kita akan berdialog dengan Jamaluddin Kudubun, pengacara Syahrul Yassin Limpo. Bang Jamal, bisa mendengar suara kami? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamal, ini semakin hari semakin mencengangkan aliran dana SYL ke anak, istri hingga cucunya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Yang perlu mesti harus kita luruskan bersama adalah yang pertama, di tahun-tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 itu Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Itu pertama. Kenapa tidak baik-baiknya, Bang? Kemudian yang kedua, bahwa ya karena COVID ketika itu, COVID-19 yang kemudian membatasi ruang gerak setiap orang, bahkan juga kementerian dalam kaitan dengan pelaksanaan dan pelayanan publik ketika itu. Sementara Kementerian Pertanian mesti punya tanggung jawab untuk menjaga 287 juta jiwa
masyarakat Indonesia yang perutnya itu tidak boleh kelaparan. Tetapi yang menjadi Karena kalau persoalan, sampai Bang, kelaparan, Iya, yang itu menjadi bisa persoalan adalah terjadi ketika- sesuatu yang membahayakan negara. ya, yang menjadi Karena persoalan kita tahu adalah itu ketika termasuk salah satu stabilitas yang harus kita jaga dari sisi keamanan negara. Tapi ini Kemudian nggak bisa yang jadi berikut alasan bahwa nih, Mas terkait dengan kumpul-kumpul duit yang sudah mengemuka Apa di persidangan, relevansinya itu loh, ini itu dengan tidak bisa kita sangkali bahwa itu ada, Iya. benar. Ini bukan Nah, alasan. soal Ya, Akan uangnya buat tetapi skincare yang dan harus menjadi lain-lain. catatan kita bersama Mas adalah Jamal, bahwa Mas Jamal, yang kumpul-kumpul itu adalah untuk kumpul-kumpul, maksudnya kumpul-kumpul itu untuk apa? Supaya masyarakat senang atau skincarean supaya masyarakat senang atau kumpul-kumpul dari eselon 1 itu. nggak- Oh ya, nggak boleh. betul. Ini- Itu dalam ini rangka nanti kegiatan bahaya kelancaran kalau kegiatan alasan Kementerian Pak Jamal Pertanian itu Republik perlu- Indonesia yang ketika bikin itu alasan bahaya. Nggak boleh nih, dilakukan Bang. oleh semua eselon 1 bersama Oke. dengan Pak Menteri ke berbagai daerah. tapi apa pembelaan Nah, ini yang Anda mesti harus ketika clear dulu seorang di situ. menteri justru Sehingga memeras jangan sampai bawahannya dan ada uangnya opini dipakai yang untuk seolah-olah anak presiden liar cucu, Bang Jamal? berkembang bahwa kumpul-kumpul uang itu adalah untuk kepentingan Pak SCL. sebenarnya buat kepentingan siapa itu, Bang? Bang, harus Untuk partinya- dipahami bahwa ya Untuk kumpul-kumpulnya eselon 1 gitu, pestanya eselon 1 pada saat Covid gitu? ya Gimana? betul, karena mereka mesti harus berangkat ke Papua, harus berangkat ke Maluku, harus ke Aceh, harus ke Sumatera, dan ketika itu kan transportasi kita kan nggak bisa kemana-mana, makanya harus sewa pesawat, private jet, sewa helikopter. Oke, Terus Pak- kemudian ada juga yang mengemuka terkait dengan kurban, terkait juga pembagian sembako. Itu kan juga perintah Bapak Presiden Pak itu Jamal, dalam kaitan dengan Pak bagaimana Jamal, memberikan kurbannya itu stimulan atas dalam nama rangka Kementerian ketahanan pangan Pertanian masyarakat. Gitu. atau Ya. atas nama Syahrul Yassin Limpo? Oh iya, iya dong. Atas Oh, nama enggak, Syahrul Yassin enggak Limpo? dong. Atas nama Tapi dari Kementerian uang Kementerian Pertanian Pertanian? Oh enggak, bukan. Atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Oke. Mana bisa korban Nah, atas ini nama harus lembaga, korban clear. itu orang, Saya Pak kira Jamal. seluruh publik Benar, Indonesia Mas juga Boyamin. sudah menonton dan mengetahui Nggak bahwa boleh. yang mengemuka di persidangan itu adalah seperti itu adanya. Oke, kemudian beli mobil anak, cicilan kartu kredit, stem cell, skincare. Harusnya mobilnya ada tulisannya Kementerian Pertanian itu. Enggak. Jadi begini, itu bukan beli mobil anak, itu dipinjamkan kepada anak. Bukan beli. Sampai sekarang sudah dibayar? Nah, ini yang kadang ya udahlah. Kita kan sama-sama. Halo? Iya. Kalau skincare itu gimana? Pinjam ke anak buah atau bagaimana, Pak? Oh enggak, bukan. Jadi yang namanya skincare itu dibayar oleh anaknya. Tapi Itu cash and carry. Clear itu. Tapi boleh, kemudian silakan ada tanggapi. pihak tertentu yang merembes Enggak. kembali. Pak Jamal. Nah, itu yang juga sudah mengemuka di persidangan. Siapa yang merembes kembali itu? Pak Jamal, Siapa yang ini kan meminta terungkap itu? di persidangan. Nah, itu yang kemudian Justru sudah bantahan-bantahan kita ini kan ikuti tidak pernah bersama-sama. ada. Sehingga kita tidak bisa mengkonfirmasi bantahan Pak Jamaluddin ini apakah Mas. benar dalam persidangan. Bahwa misalnya skincare untuk sunatan anak segala macam itu kan Loh, jelas sudah ada di kelihatan di situ Pak persidangan. Jamal. Yang ikut sidang kan saya, Mas. Ya? Ya. Kenapa itu? Yang misalnya untuk Katanya sunatan ada di- anak ada di itu persidangan. biayanya dari Nggak mana? benar itu. Untuk Oh, korban iya. tadi kan itu bukan untuk kementerian, mana Mas, ada korban oke. lembaga, korban itu orang Pak Jamal. Ya, kami mengalami gangguan dan juga kelancaran komunikasi pemirsa dengan Pak Jamaluddin Kudubun, pengacara SCL, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kami lontarkan tidak sepenuhnya bisa direspon dengan baik oleh pengacara, padahal kami sangat menunggu jawaban dari Pak Jamaluddin Kudubun. Sebagai tadi Mas Boy sampaikan, kita sebenarnya ingin mendapatkan klarifikasi yang utuh dari SCL seperti apa yang diwakili oleh pengacara. Tapi saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, kalau Anda melihat pernyataan dari Pak Jamaluddin Kudubun tadi, rasa-rasanya kita semua melihat bagaimana sebuah persoalan yang besar, persoalan yang membuat marah masyarakat itu disimplifikasi menjadi sebuah Ya, pernyataan-pernyataan Nggak yang kayak gini. memutarbalikkan logika dan akal sehat kita sebagai masyarakat. Setuju Mas Aryo. Saya nggak setuju tadi jawaban bahwa karena COVID kemudian karena ini waktu itu lagi nggak baik-baik saja kemudian dibolehkan. Ini persis alasannya Ketua KPU kemarin
katanya dia kehabisan waktu sehingga dia perlu sewa private jet. Kan nggak bisa, apalagi pada saat sebelum pemilu itu waktunya kondisinya sudah baik-baik saja. Jadi harusnya kan bisa mereka itu menunggu jadwal penerbangan reguler, nggak harus sewa private jet kan, alasannya karena 75 hari. Nah jadi artinya alasan keterpaksaan ini nggak boleh, karena kalau alasan itu semua bisa terpaksa, wah kalau gitu terpaksa saya harus sewa private jet dong, saya harus sewa helikopter dong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya setuju dengan Pak Boyamin ya. Jawaban-jawaban Pak Jamal itu terus terang baru hari ini saya dengar atau baru malam ini saya dengar. Kemarin di persidangan kan terbuka, terbuka itu sebenarnya kita bisa lihat kok, ada TV yang juga nyiarin gitu ya, itu nggak pernah disanggah itu jawabannya ya. Jadi artinya kan ya udah itu jadi fakta di persidangan gitu. Jadi artinya ya jangan salahkan media, jangan salahkan masyarakat kalau ternyata persepsinya Jadi generalisasi ya. Pak Anissa dan Mas Arya. Iya pasti. Baik, saya ke Mbak Nadia. Mbak Nadia, perilaku SYL ini kemudian digeneralisasi oleh masyarakat. Oh, berarti memang perilaku pejabat di Indonesia seperti ini, tukang palak, tukang menyalahgunakan dana operasional menteri. Nanti habis jeda kita akan membahasnya, tetap bersama kami di Interupsi.